Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya saya diberikan kemampuan untuk menyampaikan tugas laporan hasil observasi. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cinde Adiadi Ningsih MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mata kuliah sosiolinguistik dengan judul Penggunaan Bilingualisme pada Tuturan Mahasiswa Universitas Surya Kencana dalam Kajian Sosiolinguistik. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan hasil kegiatan laporan pengabdian kepada masyarakat kelompok C. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai analisis situasi. Perlu kita ketahui bahwa bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi. Bahasa memiliki pola yang relatif sama, akan tetapi dengan adanya perbedaan latar belakang dan kebiasaan yang beragam, membuat bahasa ini menjadi berbeda atau beragam. Tutur kata yang beraneka ragam serta memiliki keunikan dalam pengucapan mengakibatkan masyarakat Indonesia ini memiliki dua bahasa yang sering disebut sebagai bilingualisme. Fenomena bilingualisme ini dapat terjadi dalam berbagai lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan kampus, baik lingkungan kampus pedesaan maupun lingkungan kampus perkotaan. Dalam penggunaan bahasa, mahasiswa Universitas Surya Kencana memiliki kedewasaan yang beraneka ragam dalam berkomunikasi dengan teman-temannya maupun dalam bergaul di lingkungan sosialnya. Hal tersebut membuat saya dan juga teman-teman kelompok 1 berinisiatif untuk mengkaji penelitian di bidang sosiolinguistik. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan suatu ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik yang memiliki kaitan sangat erat. Sosiolinguistik merupakan suatu ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan juga membahas mengenai aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bilingualisme. Bloomfield dalam buku Hare dan Agustina pada tahun 2004 halaman 85 mengatakan bahwa bilingualisme merupakan kemampuan seorang penutur dalam menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Bahasa pertama atau yang sering disebut sebagai bahasa ibu ini merupakan faktor utama yang digunakan dalam berkomunikasi. Akan tetapi seorang penutur tidak selalu menggunakan bahasa pertamanya dalam kegiatan berkomunikasi, karena pada topik tertentu penutur ini bisa menggunakan bahasa kedua yang digunakan. Menurut Weyrange dalam Pranowo 2014 mengatakan bahwa kedewibahasaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kedewibahasaan majemuk, kedewibahasaan koordinatif, dan kedewibahasaan subordinatif. Yang pertama ada kedewibahasaan majemuk. Kedewibahasaan majemuk ini merupakan suatu kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa ini lebih baik dibandingkan kemampuan berbahasa bahasa yang lainnya. Contohnya, seperti seorang ibu sedang berkomunikasi dengan anaknya menggunakan dua bahasa, dan di mana anak ini merespon dengan satu bahasa, walaupun sebenarnya anaknya mengetahui bahasa tersebut. Yang kedua ada kedewibahasaan koordinatif. Kedewibahasaan koordinatif ini merupakan suatu kedewibahasaan yang dimana menunjukkan bahwa pemakaian bahasa yang digunakan oleh seseorang ini sama baiknya. Contohnya, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan temannya, di mana seseorang ini bisa menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia dari awal sampai akhir, dan menggunakan juga bahasa asing maupun bahasa daerah dari awal sampai akhir, yang dimana pemakaian tersebut dilakukan secara bergantian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah kedewibahasaan subordinatif. Kedewibahasaan subordinatif ini merupakan
merupakan suatu kedewibahasaan yang menunjukkan seseorang menggunakan bahasa satu dalam berkomunikasi, tetapi sering memasukkan bahasa dua dalam berkomunikasi. Contohnya seperti seseorang yang sedang berbicara dengan temannya, yang dimana orang ini sedang berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan sering memasukkan bahasa asing dalam kegiatan berbicaranya tersebut. Selanjutnya ada Universitas Surya Kencana. Universitas Surya Kencana yang sering disebut UNSUR merupakan sebuah perguruan tinggi yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, yang dimana Universitas Surya Kencana ini mempunyai 5 fakultas program S1. Yang pertama ada Fakultas Hukum, yang kedua ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang ketiga ada Fakultas Sains Terapan, yang keempat ada Fakultas Teknik, dan yang kelima ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk kajian di bidang sosiolinguistik. Adapun temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi bilingualisme pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana deskripsi penggunaan bilingualisme yang digunakan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang kedua, bagaimana tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang ketiga, bagaimana tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dan yang keempat, bagaimana tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui deskripsi penggunaan bilingualisme yang digunakan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang kedua untuk mengetahui tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang ketiga untuk mengetahui tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dan yang keempat untuk mengetahui tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini agar dapat mengetahui bagaimanakah penggunaan bilingualisme yang digunakan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Selanjutnya agar dapat mengetahui tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Selanjutnya, agar dapat mengetahui tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana, dan agar dapat mengetahui tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Selanjutnya ada metode kegiatan. Metode kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada halayak. Di dalam penelitian ini, saya dan teman-teman kelompok saya melibatkan 5 narasumber, yang dimana 5 narasumber ini merupakan perwakilan dari tiap fakultas di program S1 yang berada di Universitas Surya Kencana. Narasumber pertama ada Dias Aditya Jayusman, merupakan perwakilan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana. Beliau berusia 19 tahun dan saat ini beliau aktif menjadi mahasiswa semester 4. Narasumber kedua kita ada Reni Rohayati, merupakan perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Beliau berusia 22 tahun dan saat ini beliau aktif menjadi mahasiswa semester 6. Narasumber ketiga kita yaitu ada Siti Iska Fauzia, merupakan perwakilan mahasiswa Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana. Beliau berusia 23 tahun dan beliau aktif menjadi mahasiswa semester 8. Narasumber keempat kita yaitu ada Muhammad Samudra Syah Syafar, merupakan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana. Beliau berusia 23 tahun dan saat ini beliau aktif menjadi mahasiswa semester 4. Narasumber kelima kita yaitu ada Muhammad Juan Mufahir, merupakan perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana. Beliau berusia 19 tahun dan saat ini beliau aktif menjadi mahasiswa semester 2. Selanjutnya ada dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjaga, merawat, dan memartabatkan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Sesuai dengan amanat undang-undang itu juga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib digunakan dalam pelayanan umum maupun ruang publik. Dengan adanya penelitian ini, saya dan teman-teman kelompok saya juga ingin mengetahui bagaimana penggunaan bilingualisme yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Surya Kencana. Apakah penggunaan bahasa Indonesia lebih dominan digunakan, ataukah bahasa asing maupun bahasa daerah yang lebih dominan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik berkomunikasi maupun bergaul di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah metode kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam tahap penyediaan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan percakapan atau kontak dengan narasumber atau penutur. Selanjutnya, kegiatan ini juga dilakukan dengan cara mencatat, dan di mana mencatat ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang bersifat spontan dari percakapan yang dilakukan oleh narasumber. Selanjutnya ada rancangan evaluasi. Pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana dalam kajian sosiolingvistik ini dibuat agar dapat mengetahui bahasa apa saja yang digunakan oleh mahasiswa dalam berkomunikasi. Selain itu juga agar penulis dapat mengetahui narasumber ini termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme majemuk, bilingualisme koordinatif atau bilingualisme subordinatif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber. Selain itu juga ada kegiatan mencatat, di mana mencatat ini merupakan suatu kegiatan spontan dilakukan dalam percakapan dengan narasumber. Selanjutnya ada materi kegiatan. Kita perlu ketahui bahwa dalam teknik wawancara perlu adanya suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini digunakan oleh peneliti, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang dimana pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini bertujuan agar peneliti ini dapat mengetahui bagaimana penggunaan bahasanya dan juga narasumber dapat berkomunikasi layaknya dengan teman sebayanya maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terbagi menjadi 3. Pertanyaan pertama, apa saja aktivitas yang saat ini AA atau Teteh jalani? Pertanyaan kedua, apa cita-cita yang AA atau Teteh inginkan dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir yaitu kegiatan apa yang sedang AA atau Teteh sukai dan tekuni, mengapa demikian? Selanjutnya ada tempat, waktu, dan juga anggaran. Tempat yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang menjadi bahan penelitian yaitu adalah Universitas Surya Kencana. Karena masih banyaknya mahasiswa yang menggunakan berbagai bahasa dalam berkomunikasi, baik berkomunikasi formal maupun berkomunikasi non-formal. Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, yang dimana penulis atau peneliti ini harus menyesuaikan jadwal dengan narasumber karena narasumber ini memiliki berbagai kegiatan di luar kampus maupun kegiatan di dalam kampus. Anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebesar Rp35.000, yang dimana Rp35.000 ini didapatkan dari iuran kelompok yang digunakan untuk membeli konsumsi. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada hasil pelaksanaan kegiatan. Untuk hasil pelaksanaan kegiatannya, mari kita sama-sama melihat video berikut ini. Saya mah untuk aktivitas kali ini paling menjalani masa kampus atau saya berkuliah. Nah, di samping itu aktivitas yang lainnya juga seperti paling saya berolahraga, bermain futsal seperti itu. Untuk aktivitas yang sedang dijalani atau ditekuni sekarang ini sedang melakukan penelitian dan penyusunan untuk
skripsi karena kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk sidang skripsi lebih awal dibanding teman-teman seangkatan saya. Selanjutnya kegiatan yang sedang saya jalani juga yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang di Pengadilan Agama Cianjur. Saya juga aktif di beberapa kegiatan kampus karena kebetulan saya diamanahi sebagai sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Hukum. Nah, itu untuk kegiatan dari Senin sampai Sabtu ya. Kemudian di hari Minggunya ini saya juga harus menyiapkan untuk beberapa kegiatan sosial, khususnya kecilnya ya, di kampung halaman saya sedang ada pembangunan masjid. Saya diamanahi untuk membantu mencari sponsor ya ke aktivitas yang sedang saya lakukan sekarang karena saya semester 8 dan sekarang sedang menyusun skripsi, jadi aktivitas yang sering dilakukan itu menyusun skripsi. Aktivitas hari yang saya jalani mungkin cuma ada kuliah sama kerja sampingan. Saya mungkin saya punya toko dan toko saya berbasis alat tulis kantor semacam fotokopi dan sebagainya. Untuk aktivitas sehari-hari yaitu kuliah gitu ya. Di luar kuliah saya bekerja dekat rumah yang usaha kakak gitu. Jadi kakak bantu-bantu di rumah. Nah betul. Saya ingin menjadi menteri olahraga gitu karena saya tuh ingin menjadikan bebenah untuk olahraga Indonesia seperti itu. Nah, untuk mencapainya, di samping itu juga selain itu saya ingin jadi pebisnis atau pengusaha. Nah, untuk mencapainya tersebut saya sekarang ini saya tekuni adalah belajar dengan sungguh-sungguh, melebarkan relasi saya. Nah, dan belajar dari orang-orang sekitar saya yang sudah berpengalaman, juga membaca dari buku-buku tentang cara mencapai tujuan-tujuan saya tersebut. Ya, baik. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu pasti jawabannya itu nggak bisa langsung to the point mau jadi apa ya, karena mungkin susah juga. Kita juga tidak bisa mematok kita mau jadi apa, tetapi cita-cita untuk Rani pribadi ya menjadi versi terbaik gitu yang menurut Allah. Ketika Allah menakdirkan Rani harus jadi apa yang menurut Allah baik, nah, itu yang Rani cita-citakan. Tetapi kita juga gak bisa sepasrah itu ya, kita juga harus punya apa yang sebenarnya kita usahakan, apa yang sebenarnya kita nantikan dan mau kita capai. Nah, kebetulan karena sekarang juga magang di tempat yang di instansi yang benar-benar ya Allah, di tempat ini itu ya Allah, pengen kedepannya tuh pengen di sini, lanjut di sini, mengembangkan dan merealisasikan ilmu yang udah didapat ya di bangku kuliah. Pengennya di sini. Nah, semoga Allah menakdirkan ya, semoga Allah menakdirkan. Pengennya jadi hakim yang adil ya di Pengadilan Agama Cianjur ataupun di pengadilan agama yang lainnya ya. Karena pemilih di Cianjur ya dekat aja sama orang tua, karena tinggal ibu ya sendiri, apalagi udah tua susah ya. Kadang kalau ditanya cita-cita tuh kadang terbentur dengan keadaan gitu. Kadang orang tua sudah menua, apa harus pergi merantau jauh mengejar cita-cita atau pulang ke kampung halaman menemani orang tua yang sudah tua gitu. Tapi banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hal yang harus dirubah gitu. Gak apa-apa, jangan tanggung gitu, jangan tanggung. Tapi persiapan apapun cita-cita kalian, apapun cita-cita kita semua itu harus ada persiapan ya, harus ada persiapan, baik itu persiapan dari doa kita dimana kita mendekatkan diri kita kepada yang memiliki alam semesta ini ya khususnya. Kemudian kita juga jangan sampai tidak melibatkan doa orang tua dalam setiap apa yang kita impikan. Terus kita juga harus menekuni apa yang sebenarnya kita pengen capai, apa yang selalu menjadi imajinasi.
ada kepikiran mau jadi pembisnis. Soalnya kan tapi sekarang ambil jurusan agribisnis, yaitu bisnis di dalam pertanian. Jadi cita-cita teteh ke depannya itu insya Allah ingin menjadi pembisnis di bidang sayuran. Mungkin dengan cara teteh bisa mencari tahu dulu ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan menjadi pembisnis sayuran tersebut, kemudian mencari relasi mungkin saja. Kita menjadi salah satu CEO dalam satu pabrik ya, salah satunya mungkin saya pribadi punya cita-cita yang mungkin saya ingin mengembangkan perusahaan saya sebagaimana salah satunya saya bisa untuk ikut kerja bersama saya, dan mungkin di situ saya bisa memberikan memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, dan salah satu cara untuk saya membangun hal itu tidaklah mudah ya, dan sangat panjang sekali prosesnya. Salah satunya mungkin saya mengapa masuk di teknik industri ya, saya belajar tentang banyak hal tentang perusahaan yang harus dijalani. Dan cita-cita saya ingin jadi pengusaha. Apa sih yang diinginkan usahanya gitu ya? Yang pertama berusaha gitu, terus berdoa ya, itu aja sih kan. Kegiatan yang saya sukai bermain game, bermain futsal, dan bermain sepak bola. Nah, selain itu juga ada aktivitas saya yang lain seperti main ke alam liar gitu. Saya lebih suka seperti itu ya, kayak hiking, camping, kayak gitu. Mengapa demikian? Nah, karena dibalik itu saya bisa melepaskan rasa penat, rasa stres saya bisa hilang, mengembalikan mood saya kembali gitu. Soalnya kalau saya mah orangnya paling gak bisa kalau misalkan disuruh diam. Untuk sekarang ya, yang disukai dan sangat itu sampai full dari jam 7 pagi hingga sore hingga setengah 5 di kegiatan di pengadilan ya, khususnya dengan orang-orang yang menyelesaikan perkara, terus ketemu orang-orang yang luar biasa juga di sana. Terus yang benar-benar kenapa disukai itu karena kegiatan di sana itu menunjang apa yang benar-benar ingin dicapai gitu. Kayak kegiatan di pengadilan itu seperti jalan yang Allah kasih buat Rani gitu. Nah itu kayak di jalan buat kamu, kan kedepannya kamu mau ikut SCPNS Mahkamah Agung, kamu sok maksimalin selama 1 tahun ini belajar di sana, ambil apapun pengalaman yang ada di sana, gali informasi dan kembangkan potensi di sana. Itu kayak 1 tahun tuh kayak gak berasa gitu sekarang ya, hampir 3 bulan ya. Kalau kemarin emang pas awal pertama magang itu ya Allah 1 tahun magang bosen gimana nih, ternyata sekarang sampai sering banget gitu pulang sampai larut, sampai sore, sampai mau malam, nggak tahu kenapa gitu ngorek berkas dan bertemu orang-orang di sana itu luar biasa banget gitu, sampai betah gitu dengan pengadilan karena ya itu tadi menunjang buat apa yang Kalau kegiatan sekarang yang lebih disukai itu di bidang seni, salah satunya seni tari, karena menurut saya tari itu bisa menjadi salah satu healing lah buat hiburan karena kan sekarang saya sedang menyusun skripsi yang membuat saya mumet, jadi saya sekarang sedang menekuni di bidang seni tersebut. untuk kegiatan yang sering gimana ya saat ini, salah satunya ya saya setiap malam suka melakukan aktivitas live streaming pada salah satu aplikasi, dan saya di situ ini kayak ngasih education pada viewers yang masuk dalam saya, dan di situ saya untuk ngasih controlling maupun
sehat bagi mereka dan ya banyaklah kegiatan kita. Untuk kegiatan saya suka bermain musik, fotografi, sama apa lagi ya, olahraga gitu. Untuk kenapa ditekuni dengan kegiatan itu, karena saya bermain musik itu untuk menghilangkan stres saya, penat saya. Untuk fotografi saya suka aja gitu. Untuk olahraga, untuk apa ya, menyehatkan tubuh. Selanjutnya ada pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada narasumber 1, yaitu Dias Aditya Jayusman, merupakan mahasiswa yang berusia 19 tahun. Narasumber 1 ini termasuk dalam bilingualisme atau kedwibahasan subordinatif. Mengapa? Karena narasumber 1 ini dalam melakukan komunikasi atau percakapannya menggunakan bahasa Indonesia dan sering memasukkan bahasa Sunda. Nah, saya ingin menjadi menteri olahraga gitu karena saya tuh ingin menjadikan beban untuk olahraga Indonesia seperti itu. Selain itu juga menggunakan bahasa Indonesia dan sering memasukkan bahasa Inggris dalam kegiatan berkomunikasi tersebut. Selain itu juga ada aktivitas saya yang lain seperti main ke alam liar gitu, saya lebih suka seperti itu ya, kayak hiking, camping gitu ya, kayak camping kayak gitu. Mengapa demikian? Bernama Reni Rohayati merupakan mahasiswa yang berusia 25 tahun. Dalam kegiatan berkomunikasinya, narasumber 2 ini termasuk ke dalam bilingualisme atau kedubahasaan subordinatif. Karena narasumber ini menggunakan bahasa Indonesia dan sering memasukkan bahasa Inggris dalam percakapan. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu pasti jawabannya itu nggak bisa langsung to the point menjadi apa ya, karena susah juga, kita juga tidak bisa mematok kita mau jadi apa, tapi Yaitu Siti Iskapaugia, merupakan mahasiswa yang berusia 23 tahun, dan di mana narasumber 3 ini termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme atau kedwibahasaan subordinatif, yang di mana beliau ini berbicara dengan bahasa Indonesia dan memasukkan bahasa Inggris saat pembicaraan tersebut dilakukan. Salah satunya seni tari, karena menurut saya tari itu bisa menjadi salah satu healing lah buat hiburan karena kan sekarang Narasumber keempat yang bernama Muhammad Samudra Syah Syafar merupakan mahasiswa yang berusia 24 tahun, termasuk ke dalam bilingualisme atau kedwibahasaan subordinatif. Mengapa? Karena narasumber 4 ini menggunakan bahasa Indonesia dan sering memasukkan bahasa asing dalam percakapan. Untuk kegiatan yang selain minimal ya, untuk saat ini salah satunya ya saya setiap malam suka melakukan aktivitas live streaming pada salah satu aplikasi dan saya disitu. Dan narasumber kelima kita yaitu Muhammad Juan Mufahir, merupakan mahasiswa yang berusia 19 tahun. Muhammad Juan Mufahir atau narasumber kelima kita ini juga merupakan suatu narasumber yang memiliki tingkatan bilingualisme atau kedwibahasaan subordinatif. Mengapa? Karena narasumber lima kita ini juga menggunakan bahasa Indonesia dan sering memasukkan bahasa Inggris dalam kegiatan berkomunikasi. Saya bermain musik itu untuk menghilangkan stres saya, penat saya. Untuk fotografi saya suka aja gitu. Untuk olahraga, untuk apa ya, menyehatkan tubuh. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat kita kesimpulan bahwa kelima narasumber yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Surya Kencana ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Karena dalam kegiatan berkomunikasi pun mereka menggunakan bahasa Indonesia, baik berkomunikasi di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kelima narasumber ini juga termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme atau kedwibahasaan subordinatif, karena kelima narasumber ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan sering memasukkan bahasa Inggris atau bahasa Sunda dalam kegiatan berkomunikasinya.
Kelima narasumber tersebut tidak termasuk pada tingkatan bilingualisme atau kedewasaan majemuk karena ketika menjawab suatu pertanyaan yang dipaparkan oleh peneliti, narasumber tersebut tidak menggunakan satu bahasa secara keseluruhan. Selain itu, kelima narasumber tidak termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme atau kedewasaan koordinatif karena kelima narasumber tersebut tidak mengganti bahasanya dalam menjawab satu persatu pertanyaan. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran karena penelitian ini hanya membahas tentang tingkat bilingualisme berdasarkan pemerolehan kontak bahasa, maka disarankan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan cakupan materi yang lebih luas. Selain itu, dikarenakan peneliti atau penulis hanya menemukan narasumber yang memiliki tingkatan bilingualisme subordinatif atau penggunaan bahasa dengan memasukkan bahasa lain ke dalam suatu percakapan, maka dari itu yang diharapkan oleh penulis, peneliti selanjutnya dapat memperluas atau memperbanyak narasumber sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui narasumber tersebut termasuk ke dalam tingkatan narasumber majemuk maupun narasumber koordinatif. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang dipakai oleh saya dan juga teman-teman kelompok saya. Dan ini merupakan lampiran-lampiran atau foto kegiatan antara peneliti dengan narasumber. Karena pemaparan materi telah selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cinde Adia Divisi RPD dan pada teman-teman kelompok 1 yang telah membantu dalam penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Karena pemaparan telah selesai, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan pepaya, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.